Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. Surat Ali Imran ayat 154 berbicara tentang keadaan kesedihan, keadaan berat yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga sebagian ada yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah turunkan anugerah yang memberikan rasa tenang, rasa aman. Anugerah tersebut bernama An-Nu'as ataupun An-Naum, yaitu rasa kantuk, tidur yang bisa merehatkan, sehingga kemudian mereka kembali dalam keadaan semangat untuk beribadah, semangat untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Dalam beberapa ayat Al-Quran memang Allah juga menyebutkan di antara anugerahnya, Allah anugerahkan tidur sebagai ketenangan. Tentu tidak mungkin kita sepanjang waktu dalam keadaan tidak berehat. Rehat, apakah itu dengan tidur dan sebagainya, itulah yang akan memberikan ketenangan. Seperti juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, setelahnya nanti ada idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Dan ingatlah ketika Allah menganugerahkan rasa kantuk sebagai ketenangan untuk mereka. Nah, ayat ini dilanjutkan dengan ayat berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, ada orang yang tidak patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan digambarkan di sini itulah mereka yang diperdaya, yang digoda oleh syaitan, sehingga benar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan manusia-manusia yang tidak patuh dan tidak taat kepada Rasulullah, mereka sedang diperdaya oleh syaitan. Untuk itulah Allah mengingatkan orang-orang beriman agar jangan seperti mereka berburuk sangka kepada Allah, menganggap musibah itu adalah merupakan hukuman yang mempersulit manusia. Namun yang dikehendaki oleh Allah, kita selalu yakin semuanya adalah kehendak Allah, ketetapannya, dan untuk kebaikan. Semua untuk kebaikan. Apakah kenikmatan juga untuk kebaikan, ataupun musibah juga untuk kebaikan. Dan ada orang-orang yang lari dari kematian, namun Allah ingatkan, wallahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan manusia. Maka manusia tidak boleh amat sangat berlebih-lebihan rasa takutnya kepada kematian, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Allah kehidupan dan kematiannya dengan terus beramal soleh, terus beribadah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat apa yang diperbuat oleh umat manusia. Ketika terjadi kematian, maka kita katakan itulah kebaikan untuknya. Kehidupan pun adalah kebaikan untuk manusia. Maka jika ada seseorang yang meninggal dunia, syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah siapkan ampunan, bahkan Allah siapkan rahmat yang lebih baik dari yang mereka dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Dan ketika seseorang mengalami kematian ataupun gugur di medan peperangan,
semuanya tetap akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, semua manusia yang meninggal dunia dalam keadaan bagaimanapun, atas alasan apapun, apakah meninggalnya karena sakit, meninggalnya karena musibah, meninggalnya karena yang lainnya, tetap saja kembali kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 159 merupakan tuntunan Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan bahwa sikap lembut, sikap penuh kasih sayang, itulah yang membuat manusia menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sikap kasih sayang, sikap lembut adalah juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Kalau tanpa rahmat Allah, engkau wahai Muhammad tidak bisa bersifat lembut, dan hanya karena rahmat Allah engkau dapat bersikap lembut kepada manusia. Karena jika engkau bersikap kasar, engkau bersikap keras, berhati kasar, maka manusia pun akan lari dari sekelilingmu. Untuk itulah Rasulullah SAW juga diingatkan dan diperintahkan oleh Allah untuk selalu memaafkan manusia dan memohon ampunan untuk umat manusia. Kita memaafkan saudara kita dan juga memohon ampun atas kesalahan saudara-saudara kita jauh lebih baik daripada kita berdendam atau malah kita menginginkan keburukan terjadi pada sahabat-sahabat kita. Jika ada persoalan, wasyawiruhum fil amr, kita musyawarahkan dengan baik-baik. Maka musyawarah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma khaba man istasyara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa tidak ada ruginya orang melakukan musyawarah. Karena dalam musyawarah seseorang akan menyampaikan pandangannya, kemudian yang lain pun demikian akan menyampaikan pendapatnya dan dirangkum oleh pengurus, oleh panitia yang menghasilkan kebaikan untuk semuanya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bahwa setelah manusia merencanakan, menyiapkan dengan matang, maka ia hendaklah bertawakal kepada Allah. Jika sudah bulat tekadnya, sudah mantap hatinya, bertawakallah. Karena semuanya insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bertawakal adalah sarana kita mendapatkan rahmat Allah. Tawakal ini tentu yang disertai dengan ikhtiar. Ikhtiar maksimal, munajat, berdoa. Apalagi dalam kondisi saat ini, tawakal kita harus kita tunjukkan. Rencana-rencana kebaikan, amal-amal kebaikan harus kita buktikan. Kemudian kita bersandar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa segala kebaikan, segala pertolongan itu pasti datangnya dari Allah. Jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi kebaikan, tidak akan terjadi pertolongan itu. Maka diingatkan kembali, persis seperti akhir ayat 159. Di akhir ayat 160 juga Allah mengingatkan, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua anugerah Allah, karena semua pertolongan dan kebaikan Allah itu benar karena hamba-hambanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang nabi adalah makhluk atau manusia yang paling mulia. Karenanya tidak mungkin nabi memerintah sesuatu untuk keburukan umatnya. Di sini diingatkan, tidak mungkin nabi-nabi itu berkhianat. Tidak mungkin nabi-nabi itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus betul-betul bersikap baik kepada para nabi. Kita mempercayai para nabi. Kita mengimani para nabi seperti dalam rukun iman. Dan orang-orang yang mengikuti, senantiasa berusaha mencari ridha Allah, itulah mereka yang akan mendapatkannya. Namun sebaliknya,
yang tidak mengikuti, maka ia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam. Salah satu bentuk murka Allah yang paling berat yang tentu kita hindari dengan doa-doa kita. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhamu dan syurgamu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan nerakamu. Ketika manusia mampu selalu berbuat baik, mengharapkan ridha Allah dalam semua amal-amal yang dilakukannya, maka disitulah mereka, kata Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan itulah baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jika meminta Firdaus, meminta surga, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatuha. Itulah surga yang paling tinggi. Subhanallah. Meminta kepada Allah, meminta yang tertinggi di hadapan Allah, itu adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ayat 164, mengingatkan tentang anugerah yang paling tinggi. Selain dari nikmatnya, selain dari anugerah rahmatnya, adalah anugerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada mereka, masyarakat Arab ketika itu, ketika diutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari golongan mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran, mengingatkan tuntunan Allah, wa yuzakkihim, membersihkan hati-hati mereka dari perilaku yang tercela, membersihkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Kemudian Rasul juga mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Hikmah. Sebagian ulama tafsir memahami Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua petunjuk kepada manusia, yang jika berpegang dengan keduanya, selamatlah ia dalam kehidupan dunia, selamatlah ia pula dalam kehidupan akhirat, yaitu kitabullah, tuntunan Allah, Al-Quran, dan Al-Hikmah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang terjadi pada kalian, itu adalah sesungguhnya merupakan ujian dari Allah, merupakan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Maka tidak ada kata untuk kita mengeluh, menyalahkan siapapun, apalagi sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan husnuzon semakin banyak lagi anugerahnya, semakin kita dihindari dari musibah dan bencana. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam hadis qudsi pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap kita kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepada diriku, kata Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan kebaikannya. Demikian sebaliknya. Karenanya dalam ayat-ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perilaku manusia yang tidak bersikap baik kepada Allah, tidak berbaik sangka kepada Allah. Akhirnya mereka pun mendapatkan keburukan, bukan karena Allah menginginkan keburukan, karena mereka sendiri yang tidak menjalankan itu. Namun jika kemudian kita hamba-hamba Allah selalu berbaik sangka kepada Allah, Allah pun akhirnya akan menganugerahkan lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. 167, Allah gambarkan tentang perilaku orang-orang munafik. Perilaku orang-orang munafik disebutkan di ayat ini adalah mereka itu amat sangat pengecut. Mereka tidak mau bertanggung jawab. Mereka malah kadang-kadang menyalahkan sesama mereka sendiri. Karenanya mereka amat sangat takut dengan kematian. Padahal dimanapun berada, kematian itu akan mendapatkan siapapun. Ainama takunu yudrikumul maut
walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, jika sudah waktunya, kematian akan mendatangi kalian. Meskipun kalian bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, sangat kuat. Kita tidak menginginkan kematian itu tentunya. Namun jika Allah menghendaki, tidak ada yang dapat kita tolak. Yang kita selalu harapkan dan berdoa kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita inginkan kematian itu husnul khatimah. Kematian kita sedang beribadah. Kematian kita di hari yang mulia, di waktu yang mulia. Kematian saat kita sedang beramal soleh. Kematian saat kita sedang beribadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ungkapan-ungkapan orang-orang munafikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian keluar, nanti kalian akan mendapatkan keburukan. Janganlah kalian melakukan ini, kalian akan mendapatkan keburukan. Tidak bisa kita memastikan keburukan. Tidak boleh juga memastikan bahwa jika kita melakukan ini, kita akan mendapatkan keburukan. Selama itu adalah sebuah kebaikan. Kita jalankan itu dan kita yakin semua yang dijalankan itu jika memenuhi tuntunan Allah, jika sesuai dengan ridha Allah, bukan keburukan yang kita dapatkan. Bahkan kematian pun menurut Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi kebaikan. Karena dengan demikian seseorang berarti dihindarkan dari fitnah-fitnah berikutnya. Bisa jadi ya, kematian itu adalah baik bagi seseorang karena ia tidak akan lagi mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupannya. Sekarang bagaimana jika orang-orang itu kemudian meninggalnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diistilahkan dengan syahid? Allah ingatkan, kita tidak boleh mengatakan mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup dan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, karena di dalam kubur kita ada nikmat kubur dan juga ada siksa kubur. Maka mereka yang meninggalnya husnul khatimah, mereka meninggalnya dalam kebaikan, dalam ibadah di sisi Allah, mereka tidak mati. Karena sesungguhnya ada kehidupan alam kubur. Mereka hidup bahkan mendapatkan rezeki dari Allah yang tentu ya kita tidak dapat mengetahuinya. Farihina bima atahumullah, mereka berbahagia, mereka amat bersukacita dengan anugerah Allah kepada mereka, dan mereka pula tidak ada rasa takut dan mereka tidak pernah bersedih hati. Disinilah gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan keimanan kita kepada kehidupan alam kubur, alam barzakh. Ada nikmat dan ada siksa. Dan itu menjadi pengantar atas nikmat yang sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan, seorang yang meninggal dalam keadaan baik, meninggal husnul khatimah. Mereka para syuhada, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sedang berada di alam kubur, kehidupan mereka amat sangat membahagiakan. Itulah kenapa kita tidak boleh ya merintih ataupun kita tidak boleh amat sangat ya berlebih-lebihan dalam kesedihan atas kematian seseorang. Karena insya Allah itulah yang terbaik baginya dan terbaik bagi kita. Yang diminta oleh Allah dari kita ya adalah kita mendoakan yang sudah mendahului kita. Kita bersabar atas musibah ini. Yakinlah mereka mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Mereka mendapatkan tempat yang luas di dalam kubur. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya adalah mereka selalu memenuhi perintah Allah. Mereka selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu berbuat lebih baik, lebih bagus, lebih banyak. Ya, yaitu kalau di dalam hadis Al-Bukhari diingatkan hadis Jibril tentang bagaimana ihsan itu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang bersikap ihsan itu meyakini meskipun tidak ada yang tahu, ia selalu beribadah karena ia yakin Allah lah yang selalu melihat, mengikuti dan mengetahui semua kebaikan-kebaikannya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil.
jika kita berhadapan dengan orang-orang yang benci dengan kita, orang-orang yang memusuhi kita. Inilah petunjuk dari Allah bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mereka selalu mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah penolong bagi kami, wa ni'mal wakil, dan itulah Allah sebaik-baik penolong pelindung bagi hamba-hambanya. Itulah akhir dari ayat 173. Kesimpulannya adalah bagaimana ayat-ayat ini dari ayat 154 menggambarkan tentang perilaku sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Demikian juga ada perilaku munafikin yang bertolak belakang dengan perilaku para sahabat. Tentu kita mendapatkan banyak tuntunan dari ayat-ayat tersebut. Kita selalu husnuzon kepada Allah. Kita selalu berusaha berbuat yang terbaik. Kita pun tetap bertawakal kepada Allah dengan memaksimalkan ikhtiar, dengan memaksimalkan ibadat, munajat dan doa. Dan kita yakin bahwa kehidupan dan kematian itu merupakan ketentuan Allah. Ketika seseorang dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, itu untuk kebaikannya. Karena menanti namanya nikmat kubur. Alam kubur ada kenikmatan, ada pula siksa Allah subhanahu wa ta'ala, siksa kubur. Untuk itulah kita selalu berdoa. Di antara doa adalah kita memohon dihindarkan dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada fitnah al-kubur, yaitu fitnah-fitnah siksa-siksa kubur. Kita dimudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Kita dihindarkan dari fitnah-fitnah kubur. Itulah kebahagiaan bagi seseorang yang menyelesaikan kehidupannya dengan husnul khatimah. Jika berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita, memusuhi kita, maka Allah memberikan tipsnya agar kita selalu dalam keadaan optimis, husnuzon kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan melindungi, yang akan menolong, dan Allah lah sebaik-baik yang menolong umat manusia. Dan ketika kita amat sangat bergantung kepada Allah, terus kita bersandar kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan dengan kenikmatan, dengan karunia, dengan ridwanillah. Ada nikmatin minallah, ada fadlin, kenikmatan yang beragam bentuknya, keutamaan-keutamaan, kelebihan, karunia Allah yang tiada terhingga, dan yang paling tinggi ridwanillah, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang memiliki karunia yang sangat besar. Wallahu dzu fadlin azim. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kenapa ada orang-orang yang berusaha memusuhi, membenci sesamanya? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat 175, itulah syaitan yang selalu menakut-nakuti kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap yang terbaik terhadap orang-orang yang membenci, memusuhi kita, janganlah kamu takut kepada mereka, kata Allah, tapi takutlah kepadaku. Takut kepada Allah tidak berarti kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita yakin Allah yang menolong kita. Dan ciri ulama juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-awliya, kekasih Allah, juga artinya al-ulama. Mereka yang amat sangat takut kepada Allah adalah para awliya, kekasih Allah, para ulama, orang-orang yang berilmu agama. Karenanya disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali kepada kita semuanya untuk hanya takut kepada Allah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia, apakah ia berbuat baik ataukah berbuat buruk, semuanya juga akan diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 176 mengingatkan kita semuanya, janganlah kita bersedih
wa la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Bersedih karena orang tidak ikut kita. Bersedih karena orang mungkin malah membenci kita. Kenapa tidak boleh bersedih? Karena yang membolak-balik hati manusia ada Allah. Itulah kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetaplah hati kami untuk selalu patuh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Ya. Kenapa ada orang-orang yang mudah sekali dibujuk rayu oleh syaitan? Karena mereka tidak mau bahagian, tidak mau kebahagiaan di akhirat kelak, dan tentunya mereka hanya menginginkan kebahagiaan di dunia. Kita tidak hanya menginginkan kebahagiaan di dunia, tapi kita sempurnakan dengan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum ayat itu ada orang-orang yang berdoa hanya untuk dunianya, hanya untuk kebahagiaan dunianya. Maka Allah mengingatkan yang terbaik, yang paling sempurna, kita mohon kebaikan dunia dan juga kita mohon kebaikan akhirat. Bagaimana jika ada orang-orang yang kemudian mengira-ngira ya tentang kehidupan manusia, meramal kehidupan manusia, menganggap bahwa ia sudah sangat baik? 178 menjadi jawabannya. Bahwa semua itu bukan tergantung kepada prediksi, bukan perkiraan, tapi tergantung pada amal kebaikannya. Ya, amal kebaikan itulah yang meningkatkan derajat seseorang di hadapan Allah, bukan perkiraan, bukan dugaan. Sepertinya aku sudah baik, sepertinya aku sudah bagus. Tidak. Tapi yang menunjukkan kebaikan kita adalah amal manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, Allah tidak melihat juga penampilan kalian. Namun yang Allah akan lihat adalah hati kalian dan juga perbuatan nyata amal ibadah kita. Di bulan Ramadan ini bukan berangan-angan. Di bulan Ramadan ini bukan waktunya untuk menduga-duga, mengira-ngira. Tapi waktunya kita buktikan dengan memperbanyak ibadah, amal soleh, tilawah, infak, sedekah, demikian juga sholat sunnah diperbanyak. Karena insya Allah itulah yang paling menjamin kebaikan-kebaikan dunia kita dibanding dengan hanya praduga, hanya dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman itu dalam keadaan saat ini, tapi terus Allah akan tingkatkan kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan dari kita. Sekali-kali Allah tidak menginginkan keburukan dari siapapun. Allah ingin memisahkan, memilah antara yang baik dan buruk. Proses pemilahan inilah dengan amal kebaikan manusia. Maka ketika manusia dimudahkan oleh Allah berbuat baik, maka sedang dipilah oleh Allah. Namun jika manusia malah cenderung berbuat jahat, pun sedang dipilah oleh Allah. Karenanya inilah ikhtiar kita agar nanti kita terpilah, agar kita tergolongkan kepada golongan orang-orang yang baik. Kita selalu berusaha melakukan kebaikan. Fa aminu billahi wa rusulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan orang yang beriman, balasan orang yang bertakwa amat sangat besar pahalanya di sisi Allah. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Jika kamu senantiasa beriman, yakin dengan Allah, bertakwa, berusaha menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan semua larang-larangannya, maka falakum ajrun azim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagimu pahala yang besar. Padahal yang menentukan agar kita termasuk muflihun, agar kita termasuk yang bahagia di yaumil qiyamah kelak adalah
faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Jika lebih berat timbangan kebaikan kita, berarti kita beriman dan bertakwa, dan saat itu Allah berikan pahala yang besar, Allah berikan keberuntungan yang tiada terkira. Bagaimana dengan orang-orang yang bakhil dengan hartanya? 180 ini adalah gambaran Allah terhadap mereka yang bakhil dengan hartanya, menganggap bahwa kebakhilan itu baik bagi dirinya. Ketika dia bakhil, menurutnya itu baik karena hartanya tidak berkurang, malah ia akan tambah kaya, ia akan tambah berbahagia. Maka Allah bantah, tidak demikian. Justru kebakhilan itu syarrul lahum. Bahkan inilah ancaman Allah kepada mereka yang kikir, tidak mau menunaikan zakat, tidak mau berinfak, bersedekah, berwakaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta mereka yang tidak dikeluarkan haknya, yang tidak dikeluarkan infak, sedekah dan zakatnya, maka itu akan dikalungkan di lehernya. Nauzubillah, dikalungkan. Kalau itu berat, maka dikalungkannya berat. Kalau ringan, dikalungkannya ringan. Sebelum itu terjadi, maka Allah menginginkan hamba-hambanya selalu berinfak, bersedekah, membantu sesamanya. Apalagi musim ini, banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Apalagi di bulan Ramadan, ditambah kemuliaan Ramadan. Man fattara sha'iman, memberi makan orang yang berbuka puasa saja demikian besar. Bagaimana kalau menyiapkan kebutuhan satu bulannya, kebutuhan beberapa harinya, agar mereka dapat menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Walillahi mirathus samawati wal ard. Ingatlah, ya, Allah lah pemilik seluruh yang ada di langit dan di bumi, yang dimiliki semuanya tanpa terkecuali. Sehingga ketika kita berinfak, sesungguhnya kita sedang berniaga dengan Allah. Maka yakinlah tidak akan berkurang. Ma naqasat malun min shadaqah. Tidak akan berkurang, kata Rasulullah SAW, harta kita karena digunakan untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, menunaikan zakat wajib kita. Khusus di bulan Ramadan ini ada zakatul fitri, dan baik untuk kita awalkan karena banyak saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Demikian juga kita dapat menunaikan zakat-zakat yang lain, zakat harta kita, perniagaan kita, ya, zakat emas kita, ya, mungkin perhiasan kita dan lain sebagainya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah ingatkan bahwa Allah lah yang maha mengetahui atas semua yang diperbuat oleh umat manusia. Disinilah akhir ayat ini mengingatkan tentang kemahatahuan Allah, kemaha bijaksananya Allah. Semuanya sudah ada dalam catatan malaikat-malaikat Allah. Insya Allah kita sangat yakin, tidak hanya berangan-angan, tidak hanya menduga-duga, tapi kita terus meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Majelis ilmu ini sarana kita. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk menambah ilmu kita, menambah pahala kita, menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk dunia kami, untuk, ya, kehidupan kami, dan untuk akhirat kami, juga untuk agama kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.